Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Anak kalau di Masjid Abdullah ini jadi ingat Madinah, jemaah. Karena lihat pintunya itu walaupun KW ya, tapi mengingatkan kita dengan Masjid Nabawi ya. Semoga Allah menyampaikan kita semua ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah berjuang ya, untuk terlaksananya kajian kita di Masjid Abdullah ini. Dan ahibati fillah, COVID-19 memang belum berakhir, tapi seorang muslim selalu optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Entah berapa tahun yang lalu Anda datang ke Masjid Abdullah. Berapa tahun? Sebelum Corona. Masya Allah. Alhamdulillah. Tema kita hari ini apa jamaah? Berbagi cinta suami. Nah, suaminya dibagi gitu maksudnya. Ahibati fillah, tujuan hidup kita itu satu. Kita perlu ngaji serius sekarang aja. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak ada tujuan lain. Dan waktu kita terbatas. Berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Dia kalau sampai tua. Coba ada hadiah buat yang paling tua di sini, anak kepingin tahu. Yang umur 80 ada? Nah, sudah habis. Nah, kadangkala stoknya udah habis ya. Yang umur 80. Taib, yang 75. Nah, tinggal berapa? Nah, yang 75 ngakunya 17 gitu kan. Taib, 71. 64 masih jauh jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, artinya kalau sampai tua itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit langka kalau ada orang lewat 70 tahun itu langka ya. Makanya kalau kita lihat di dunia ini ada orang umurnya 100 tahun lebih, itu heboh. Dunia ini heboh. Padahal satu hari di sisi Allah kelak pada hari akhir, wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kelak seperti 1000 tahun. Supaya kita tahu waktu kita benar-benar terbatas untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla.
Ahibati fillah, kita semua punya angan-angan yang ingin dicapai. Siapa yang ingin istrinya 4? Angkat tangan. Kasih hadiah. Nah, kepingin 4. Udah berapa sekarang? Udah 2, Masya Allah. Kasih hadiah. Nah, kita semua punya angan-angan, punya cita-cita, tapi terkadang cita-cita itu tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena ada satu hal yang Nabi SAW menyebutnya hadhimul ladzat, pemutus, penghancur segala kelezatan. Apa? Kematian. Maka kita harus sadar bahwa setiap saat pemutus kelezatan itu bisa datang kepada kita tanpa memberikan informasi terlebih dahulu, sehingga semua yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Kira-kira yang istrinya 4 ditinggal nggak jemaah? Ditinggal. Yang istrinya 3 ditinggal. Yang nggak punya istri pun akan meninggalkan dunia. Dan di antara kelezatan bagi manusia yang diperbolehkan adalah menikah. Siapa yang belum nikah? Masya Allah. Belum nikah sama sekali. Nah, yang belum nikah kedua, lebih banyak lagi ya mah. Baik. Menikah itu pada dasarnya adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla diperlukan seorang muslim untuk menikah. Apa tujuannya? Lillahi ta'ala. Sehingga tatkala ada, Masya Allah, jadi ustadznya suruh nuang sendiri, maksudnya gitu. Masya Allah jemaah, kurang bersyukur ustadznya, udah kasih air ustadznya. Masya Allah, anak nggak perlu botolnya, jazakallahu khair. Yes. Anak taruh sebelah kanan aja jemaah. Masya Allah. Anak pernah minta seorang perempuan dulu jemaah. Anak ingat sama urusan air ini. Ketika perempuan itu disuruh keluar sama bapaknya menyuguhkan teh, biasanya kan gitu kan kalau orang mau nazar. Subhanallah, itu bapak ngasih tahu anaknya, kalau ngasih teh sama tamu itu tolong ditaruh di sebelah kanannya dan pegangannya di sebelah kanannya, jadi bukan di sebelah kiri gitu. Taib, sampai mana kita jemaah? Jadi lupa. Taib, berkaitan dengan syariat nikah ini. Pernah datang kepada Nabi beberapa sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta izin untuk mengebiri diri mereka. Supaya apa? Mereka tahu fitnah wanita ini berat. Sehingga dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, mereka minta izin untuk mengebiri diri mereka supaya nggak punya syahwat lagi, udah bisa fokus ibadah. Nabi SAW melarang mereka. Kenapa? Karena nikah ini ibadah gitu. Tatkala datang 3 sahabat bertanya kepada istri Nabi SAW tentang kegiatan ibadah Nabi SAW di rumahnya, maka diceritakan Nabi itu kalau malam hari ya beliau tidur, nanti
sepertiga malam akhir beliau bangun sholat. Di siang harinya beliau kadang kala puasa, kadang kala nggak puasa. Akhirnya 3 sahabat ini menganggap ibadah Nabi SAW itu secara jumlah ya nggak banyak gitu. Akhirnya 3 orang ini membuat pernyataan yang berbeda-beda. Karena tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang satu mengatakan amma ana fa'aqumu wala ana. Aku akan sholat malam dan tidak akan tidur di malam hari. Full ibadah malam. Nabi kan masih tidur. Dia mau sholat malam full sampai subuh. Yang satu mengatakan amma ana fa'asumud dahr wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Yang satu berpikir amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau gitu aku nggak usah kawin, kata dia. Karena dalam bayangan dia menikah itu menyita waktu ibadah. Ya mau tidak mau lah jemaah. Ana rasakan ketika ana belum menikah jadi mahasiswa itu ya bisa fokus belajar, kajian dimanapun, nggak ada beban dengan istri dan anak-anak. Tapi ketika menikah mulai sudah. Ketika mulai punya anak, oh tambah berat lagi. Anaknya mulai sekolah, ya kita harus antar mereka sekolah, jemput sekolah. Ada kesibukan. Cuma kita lupa itu pun masuk ibadah sebenarnya. Maka sahabat yang ketiga yang mengatakan aku tidak akan menikah dengan para wanita, akhirnya Rasulullah SAW mendengar berita itu, beliau naik mimbar, dikumpulkan tuh penduduk Madinah. Lalu beliau menjelaskan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa ini? Ada orang-orang yang membuat pernyataan seperti ini seperti itu. Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Nabi mengingatkan, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Nggak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Bagaimana gaya hidup Nabi SAW di dunia ini sebagai hamba yang paling bertakwa? Aku, kata Nabi SAW, tidur dan sholat malam. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita, bukan satu wanita. Yang ini nggak mau kawin sama sekali. Nabi alaihissalatu menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, yakni jalan hidupku, contoh yang aku berikan, falaysa minni, bukan dari golonganku. Dan kalau kita lihat, pernikahan itu tidak menghalangi orang untuk tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan boleh jadi ibadah dia semakin beragam. Bayangin jemaah, seorang suami yang mendatangi istrinya, ibadah nggak? Ibadah. Jadi jangan dipikir sholat malam doang ibadah. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, lalu istri mengatakan, bang, kalau mau ibadah sholat malam aja bang. Ini ibadah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian tuh dapat pahala sedekah. Jadi bahasanya kalau ngomong sama istri, aku kepingin sedekah, nggak apa-apa. Jadi biar paham tuh ini ibadah. Karena kalau perempuan pun merasa aku capek lelah, lu enggak, ini sedekah ini. Para sahabat sampai heran radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kita mendatangi istrinya, syahwatnya, kemauan dia, hasrat dia, dapat pahala? Bayangin. Kata Nabi SAW, ara'aitum
Nabi tidak jawab langsung. Nabi mengajak para sahabat berpikir supaya mereka dapat memahami ibadah itu bukan hanya sekedar sholat gitu. Lebih luas dari itu makna ibadah. Beliau memberikan perumpamaan. Ara'aitum, menurut kalian gimana kalau dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram? Dosa enggak dia? Ya dosa lah. Wa kadzalika idza wada'ha fi halal. Ya kayak gitu. Ketika dia menyalurkan di tempat yang halal, maka dapat pahala. Dan kalau bicara fitnah, wanita ini fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki. Nih bapak-bapak yang kelihatan Masya Allah ahli ibadah ya. Soft pertama, Masya Allah jenggotnya udah putih. Kalau dititipin di rumahnya 1 triliun, kira-kira dia bisa amanah jemaah? Insya Allah Ustaz. Tapi kalau dititipin perempuan di rumahnya, aduh Ustaz, jangan Ustaz. Iya, belum tentu dia bisa menahan dirinya. Rasul SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah asyad atau ador yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Dan terkadang sebagian orang itu awalnya dia fokus kerja cari fulus, tapi tatkala fulusnya bertambah mulai dia mikir perempuan, karena memang fitnah yang sudah ditanamkan di diri lelaki. Terus gimana? Nggak ada alasan seorang lelaki berzina dengan mengatakan, Ustadz, anak gimana menyalurkan syahwat anak? Allah sudah memperkenankan untuk menikah lebih dari 1. Fankihu, ini ayat paling senang laki-laki kalau dengar aja, Masya Allah Ustaz. Anak hafal ayat ini Ustaz, kata dia. Di surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ustaz, disebutkan 2 Ustaz. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Bapak-bapak bisa berbuat adil nggak kira-kira? Mampu Ustaz. Semua merasa mampu, tapi nggak berani. Berarti belum mampu. Ahibati fillah, kalau bicara apa hukum pernikahan, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menjelaskan tentang hukum nikah. Ini berkaitan dengan hukum nikah lebih dari 1, dan nikah dengan 1 orang. Beliau mengatakan ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi orang yang takut terfitnah sehingga dia terjebak dalam perbuatan yang haram sampai berzina. Maka tatkala itu yajibu alaihin nikah, wajib dia nikah. Ketika dia tahu kalau anak nggak nikah kayaknya anak berzina, Ustaz, wajib untuk menikah. Dan kita melihat sekarang kondisi seks bebas di negeri kita ini, na'udzubillah, khususnya di dunia kampus. Kenapa? Karena tuh anak perempuan, tuh anak laki nggak ada yang ngawasin, hidup di kos-kosan. Dia hanya telepon ayahnya tanya masalah fulus, kiriman bulanan. Ayahnya tanya gimana kuliahnya, nggak tanya gimana ibadahnya, gimana sholatnya. Bebas jamaah. Bahkan kalau antum membaca beberapa sensus
tentang kondisi anak muda dan mudi ini sangat memprihatinkan dan mengenaskan. 63,1% itu sudah pernah melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Lebih 60%. Kenapa nggak ada yang ngawasin? Jangan bicara anak yang kuliah, yang SMA pun na'udzubillah min dzalik. Karena sudah dibuka jamaah. Laki perempuan kumpul jadi satu. Mereka jalan-jalan naik motor. Ana beberapa hari yang lalu di lampu merah lihat seorang remaja goncengan kayaknya sama pacarnya sambil pelukan. Ya na'udzubillah, ngomong kayak gini nih. Maka ingat, bagi orang yang takut terjebak dalam perzinahan, wajib bagi dia untuk menikah kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya puasa cuma. Yang kedua, dianjurkan menikah. Siapa yang dianjurkan menikah? Orang yang punya syahwat. Ya, semua punya syahwat, rata-rata laki-laki ya. Dan dia merasa aman, insya Allah ana masih bisa jaga diri. Mana yang lebih utama bagi dia? Menikah atau dia nggak menikah? Lebih utama dia menikah. Karena sejatinya menikah itu lebih baik daripada sibuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kalau bicara amalan sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, manfaatnya buat antum saja. Tapi kalau antum menikah, manfaatnya banyak. Manfaatnya buat memperbanyak umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya untuk menjaga kehormatan diri antum. Manfaatnya membantu perempuan-perempuan tersebut yang tidak ada yang menikahi. Ada banyak manfaatnya. Jadi bagi yang mampu menahan syahwatnya, ya dianjurkan kalau dia mampu menikah, hendaklah dia menikah. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ada yang duda di sini jemaah? Ada yang duda enggak? Duda, kasih hadiah yang duda jemaah. Kirimkan hadiah ke sana. Berapa lama menduda? Kirimkan aja. Nah, 3 bulan. Oh, masya Allah. Tep, sudah ada rencana menikah? Sudah ya? Duda cerai, duda meninggal? Oh, duda cerai, masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau lam yabqa min ajali illa 10 ayyam." Kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari. Artinya sekarang tanggal berapa? Tanggal 27. Iya, tanggal 27 Rabiul Akhir. Dia mati tanggal 7 Jumadal Ula. Tidak tersisa dari umurnya 10 hari. Dan aku tahu aku akan mati di hari ke-10 itu. Waliya taulun nikah fihinna la tazawwajtu. Aku akan nikah, kata dia. Aku mampu menikah, tinggal 10 hari aku akan kawin. Walaupun pernikahannya umurnya cuma 10 hari. Kenapa? Karena takut dengan fitnah. Jadi lebih dianjurkan. Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pernah ditanya sama gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hal tazawwajta?" Engkau sudah nikah? La, kata dia. Fatazawwaj. Maka kata Ibnu Abbas, hendaklah engkau menikah. Kenapa disuruh menikah? Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Karena sebaik-baiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
Dan itu tidak menghalangi untuk beribadah. Tapi kondisi yang ketiga, gimana orang yang nggak punya syahwat? Impoten. Atau dulu punya syahwat kemudian tua. Sudah udah nggak bangun lagi. Apakah dia dianjurkan menikah atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan enggak, lebih utama dia nggak nikah. Soalnya kalau dia nikah, akhirnya istrinya ini tidak mendapatkan manfaat dari pernikahan tersebut, gitu loh. Pendapat kedua, ya nggak masalah sebenarnya dia menikah. Karena bicara menikah, asalkan tadi istrinya menerima suaminya yang seperti itu. Kadangkala laki-laki ini ya bukan hanya butuh pelayanan di atas ranjang, tapi butuh yang melayani dia dalam kehidupan ini, maka tetap dianjurkan menikah. Baik, bicara berbagi cinta suami, maka perlu diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mensyaratkan izin dari istri pertama. Nggak ada. Kalau disyaratkan izin dari istri pertama, siapa yang mau ngasih izin? Maka antum kalau datang mohon sama istri antum, izinkan aku, semoga engkau masuk surga, ini itu. Istrinya dikasih hadiah rumah, dikasih hadiah mobil, ini semuanya izinkan. Enggak, kata dia. Memang enggak bisa. Perempuan itu secara naluri, dia enggak ingin suaminya dibagi. Maka itu hal yang lumrah gitu loh. Asalkan dia tidak menolak hukum poligami, enggak. Ana tahu, poligami itu disyariatkan, tapi kalau untuk suami ana jangan, suami tetangga aja nggak apa-apa, kata dia. Iya, dia ridho. Kalau suaminya tetangga, suami kawannya fadol sudah dibagi, suami ana jangan. Maka jangan minta izin sama istri. Terus gimana Ustaz? Minta maaf. Loh, kalau antum minta izin, Allahu Akbar. Istri Nabi emangnya nerima? Mereka nggak cemburu gitu? Cemburu. Cerita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah malam hari keluar dari rumahnya Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faghirtu alaih. Aku cemburu, jangan-jangan ini ke tempat istrinya yang lainnya. Sampai keluar Aisyah itu dari rumah Nabi, diikutin Nabi SAW. Kemana? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam, setelah diikutin ternyata Nabi alaihi salatu wassalam dari kuburan Baqi. Singkat cerita, Nabi pulang mendapati Aisyah di rumah ngos-ngosan karena habis mengikutin suaminya alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi berkata kepadanya alaihi salatu wassalam, malaki ya Aisyah, aghirti, ada apa sama engkau? Engkau cemburu. Faqultu wa mali la yagharu mithli ala mithlik. Gimana nggak cemburu kepada orang seperti engkau yang punya istri banyak? Gimana nggak cemburu gitu loh? Faqala Rasulullah SAW, laqad ja'aki syaitanuki. Telah datang kepadamu syaitanmu Aisyah. Jadi ada kecemburuan yang dari setan, tapi ada kecemburuan yang memang naluri manusia. Ini istrinya Nabi, bayangin, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum nanti menikah lagi, siapa yang mau nikah jamaah? Dan istri antum cemburu, kalau antum tidak siap dengan kecemburuan istri anti, jangan.
Antum pikir ya, ana itu Ustaz kepingin sakinah, mawaddah, warahmah dengan 4 istri ana Ustaz. Semua ingin seperti itu. Emangnya di rumah tangga Nabi SAW nggak ada keributan? Ribut, piring pecah di rumah Nabi SAW. Bayangin bagaimana Nabi SAW lagi di rumahnya sama sahabat-sahabatnya. Tahu-tahu ada salah satu istri Nabi yang kirim makanan. Kirim orang. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat itu piringnya fulana ditampel sama Aisyah sampai jatuh itu piring, piar. Nabi marah sama istrinya? Enggak. Kan ini wajar, ini lumrah gitu loh. Apa kata Nabi SAW melihat piring itu pecah ya, sambil ngambilin makanan-makanan yang diberikan kepada tamunya. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Lagi cemburu. Nabi gak marah sama Aisyah. Tidak membentak istrinya, mengatakan engkau mempermalukan aku di depan tamu-tamuku. Lah, itu hal yang lumrah. Maka antum harus siap jemaah menghadapi kecemburuan. Ada anak punya kawan menikah lagi di Jember. Istri pertamanya nggak tahu. Suatu hari dia naik mobil sama istri keduanya. Di tengah jalan istri keduanya ini minta belikan cilok. Cilok jemaah. Iya. Berhentilah mobilnya ini. Turun istrinya ini. Lagi nunggu suami ini, tahu-tahu ada yang nabrak mobilnya. Pakai motor. Mau marah suaminya, dilihat istri pertamanya. Dia nggak jadi turun dari mobil. Itu istri pertama kedua berantem jamaah, jambak-jambakan di jalan, suaminya diam. Sampai yang melerai itu orang kampung. Kata dia, Ustaz gimana Ustaz? Akhirnya anak nggak berani pulang ke rumah Ustaz. Istri keduanya nggak mau sama suaminya karena nggak dibelain. Sang suami takut pulang ke rumah istri pertamanya, nginep di hotel. Nggak punya istri dia akhirnya. Jadi ada kondisi orang-orang yang nggak siap jamaah. Maka tolong antum harus ketahui hal itu. Syarat berbagi cinta itu 2. Istri kita itu siap antum berbagi dengan kantor dan perusahaan antum. Kalau antum bekerja di lautan sana, ada yang jadi pelayar 7 bulan di lautan, ada yang 9 bulan di lautan, sebulan di rumah. Kira-kira istri nerima apa enggak jamaah? Nerima. Anak terima Ustaz dengan kedua tangan anak. Pokok jangan kawin lagi. Padahal 7 bulan di lautan. Karena memang fitrahnya dia seperti itu gitu loh. Suaminya ngomong, "Dek, anak mungkin merantau ke Malaysia 2 tahun." Nggak apa-apa bang. Tapi dia mengatakan, "Dek, aku mau nikah lagi sebulan di sini, sebulan di rumahmu." Oh jangan. Itu fitrah manusia, fitrah para perempuan. Jadi syaratnya yang pertama itu mampu berlaku adil. Yang kedua, mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya. Makanya ada sebagian ustadz yang mengatakan, kalau antum itu matahari bisa menerangi banyak orang, ya tafadhol. Kadang-kala nih ikhwan-ikhwan lampu 5 watt. Lampu 5 watt buat nerangi kamar mandi gak cukup jemaah. Mau nerangi rumah tetangganya. Ini terjadi jemaah. Terjadi sebagian ikhwan ini udah susah, nyekolahkan anaknya susah, ngasih nafkah istrinya susah, masih dibantu sama kawan-kawannya. Tahu-tahu bulan depan ngomong, "Alhamdulillah anak kawin lagi." Loh, ya apa anak bantuin antum untuk sekolah antum? Kawin lagi.
Ya kan nggak apa-apa Ustaz. Kalau antum mampu memberikan nafkah, tafadhol. Karena Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 33 Allah mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah itu menahan diri gitu loh. Sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Terus bagaimana Ustaz supaya perempuan ini nerima? Ya, bagi para wanita, ada perempuan di belakang nih jemaah. Seorang wanita itu tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Sebagaimana kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Karena Allah sudah menetapkan hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi para wanita yang punya suami satu diuji. Syukur enggak dia sama suami? Suaminya baik, suaminya soleh, syukur enggak dia? Mungkin suaminya menikah lagi, apanya yang diuji? Kesabaran dia. Sabar enggak dia? Dan Nabi SAW mengatakan uritun nar. Kembali kepada pendahuluan tadi. Tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Yakfurna, mereka itu kufur, perempuan-perempuan itu. Qila ayakfurna billah, ya Rasulullah, apa mereka kufur kepada Allah? Mereka kafir sama Allah? Enggak, mereka orang beriman, muslimat. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, tapi wanita-wanita itu kufur kepada pasangan hidupnya, kufur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta, ini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, jikalau engkau berbuat baik kepada istrimu, ila ihdahunna, kepada salah satu dari perempuan itu, ad-dahr, setahun kau berbuat baik sama dia, menyenangkan hatinya, memberikan hadiah kepada dia, berlemah lembut sama dia setahun. Thumma ra'a minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, apa yang akan dikatakan perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun. Engkau nggak pernah nyeneng no hatiku sama sekali. Subhanallah, itu tabiat wanita. Maka berbagi suami itu perlu perjuangan dan kesabaran. Dan tentunya tidak sama. Ingat, nggak sama. Orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya tiga. Artinya pahala buat istri yang memiliki suami menikah lebih dari satu berbeda dengan istri yang cuma satu, istri suaminya. Karena Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya besaran pahala seseorang itu ikut dengan besarnya bala yang menimpa manusia. Orang yang sakit kepala, apa sama pahalanya dengan orang yang sakit kanker? Enggak sama.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Rahul Bukhari. Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kelelahanmu dalam melakukan ibadah itu. Orang yang hidupnya senang nih, yang kita lihat, yang rumahnya di Permata Jingga, yang gede-gede rumahnya, yang dia mau makan sampai 2 tahun nggak mikir. Apakah sama dengan orang yang rumahnya bocor, yang sakit-sakitan, yang biaya anak sekolah nggak punya? Apakah sama pahala dia dengan orang yang hidup dengan segala kenikmatan? Nggak sama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Orang-orang yang hidup dalam kenikmatan, dalam keselamatan pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pembagian pahala di hari kiamat. Orang-orang yang bala, hidupnya penuh dengan bala, penuh dengan cobaan, yang dia harus sabar menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup ini. Ketika mereka memandang pahala yang diberikan kepada mereka, lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Dia kepingin kalau dahulu dalam kehidupan dunia kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting besi, jemaah. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang sabar itu, jemaah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Ya, perempuan sulit menerima suaminya nikah kembali. Dan antum bisa bayangin bagaimana kesabaran istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka menanti bermalamnya Nabi di rumah mereka setiap 9 malam sekali. Istrinya 9. Bagaimana Aisyah sabar nunggu Nabi bermalam alaihi salatu wassalam, setelah 9 malam datang giliran dia. Nanti 9 malam lagi. Ditambah lagi secara ekonomi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan kesulitan. Mereka bersabar. Ahibati fillah, Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besaran balasan itu setara, sesuai dengan besarnya bala. Kadang-kala ada perempuan, Ustaz, suami anak ini Ustaz, boleh Ustaz, nikah lagi ya dosa, tapi anak akan bersabar. Kadang-kala perempuan itu bersabar demi membesarkan anak-anaknya. Sampai ada seorang istri kedua apa ketiga, dia mengatakan, ya sudahlah, kalau mengharap dari suami Ustaz kayaknya sakit hati yang ada. Biarlah dia dihisap sama Allah dan anak akan dihisap sama Allah juga sendiri-sendiri. Anak akan fokus mendidik anak-anak. Ya kata dia, nggak lama lagi anak hidup di sini, harapan anak-anak anak mendoakan anak nanti. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya bala. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ridha sama dia. Waman sakhit, tapi kalau ada yang murka dengan takdir Allah yang menimpanya, maka Allah akan murka sama dia. Karena ada perempuan-perempuan yang murka, yang dia kemudian marah sama Allah Azza wa Jalla, lupa dengan kebaikan suaminya, kufur dengan ihsan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya, maka Allah akan murka sama dia. Jamaah rahimakumullah,
Coba kita bayangkan nih, buat para suami juga yang berpikir untuk nikah lagi. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Orang kalau istrinya 4, nah kira-kira gimana hidupnya menurut Anda? Bahagia enggak? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung hatinya. Masya Allah. Nah, kasih hadiah mana? Tergantung hatinya. Iya. Orang berpikir kenikmatan dunia, kalau istrinya 4 itu saat enak tiap malam di rumah. Istrinya yang ini, besok di rumah istrinya ini, istrinya itu. Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhil yam." Permisalan kenikmatan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang meletakkan jarinya, beliau menunjukkan kepada jari telunjuknya di lautan. Kemudian dia angkat, dia lihat ada berapa tetes yang tersisa di ujung jarinya. Sedikit. Sedangkan lautan itu adalah akhirat, jemaah. Kenikmatan akhirat. Makanya orang yang menikah lebih dari satu, mungkin para wanita mengatakan, "Oh Ustaz, buat senangnya laki-laki aja itu Ustaz." Tidak. Di situ ada kesenangan yang berbalut bala. Antum bayangin bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah memboikot semua istri. Sebulan penuh beliau itu nggak tidur di rumah istri-istrinya yang 9. Karena ada bala di situ, ada ujian di sana. Bukan bicara kesenangan. Bagaimana apabila seorang suami yang punya anak dari 4 istrinya, banyak anaknya, dia akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jal setiap anak-anak dia pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib ahibati fillah. Sebagian wanita atau banyak wanita yang berpikir bahwasanya syariat poligami ini hanya memihak kaum laki-laki, hanya untuk kesenangan kaum pria. Wanita tuh nggak dapat manfaat apa-apa, yang ada hanya bencana buat dia. Betul ya, Ma? Betul apa salah? Kira-kira istri antum berpikir seperti itu? Iya. Tapi sebenarnya manfaat poligami ini, kita tahu yang meletakkan syariat ini adalah Allah Rabbul Alamin. Yang sebelum datangnya Islam, orang-orang itu sudah kenal dengan syariat poligami, tapi tanpa batasan dan tanpa persyaratan. Maka di masa Nabi SAW ada sahabat yang istrinya 10. Ada. Yang mereka menikah semau mereka, jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, maka syariat ini diatur. Maksimal 4. Dengan syarat adil dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri. Coba kita pikirkan, para ulama ketika membahas syariat poligami, manfaat buat perempuan apa? Perempuan itu lebih banyak dari kaum laki-laki. Dan terkadang seorang wanita sudah tua yang tidak mampu lagi melayani suaminya. Sehingga mana yang harus dilakukan? Dia menikah lagi atau ganti istri?
Iya. Kalau dia berkata, ya Allah gimana Ustaz ya, ana tadi kita bicara syariat nikah itu untuk menahan syahwat ya. Ketika orang ini punya syahwat yang tidak tersalurkan karena istrinya ya mungkin sudah tua ya, sudah menopause, udah nggak seperti dulu lagi. Sedangkan dia punya syahwat yang belum selesai. Sampai kadangkala umur 70 tahun, ada seorang kiai di situ Bondo itu jamaah, umur 80 lebih. Dia menikah lagi dan punya anak gitu. Karena beda laki-laki sama perempuan. Manfaat buat perempuan tadi ya supaya tidak diceraikan istrinya. Dan supaya juga dapat membuka peluang bagi wanita-wanita, janda-janda atau gadis-gadis yang belum menikah agar ada yang menikahi dia. Jadi tetap manfaat itu ada bagi para wanita. Walaupun tentunya sekali lagi ibadah ini perlu perjuangan dan pengorbanan buat para wanita. Tapi sekali lagi hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi gimana Ustaz? Anak nggak ingin suami anak kawin lagi. Nggak apa-apa engkau punya keinginan itu. Engkau tidak ingin, maka silahkan engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau akhirnya suami kawin lagi, apa yang harus dilakukan? Kalau engkau menganggap itu musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mau ngomong apa Ustaz? Musibah buat dia. Dan orang ketika bersabar menghadapi musibah ini, apa kata Allah Azza wa Jal? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena ada perempuan yang gak sabar ketika dia mendengar suaminya poligami, yang ada aku gugat cerai, selesai sudah, selamat tinggal. Ini laki gak pernah berbuat baik sama istrinya. Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan, nggak mencium bau surga. Kecuali suami zalim, atau memang ada kondisi perempuan Ustaz, ana nggak tahan Ustaz. Ana sejak suami ana menikah lagi, ana nggak bisa melayani suami Ustaz. Ada perempuan yang seperti itu. Ketika Nabi SAW hendak menikah dengan Ummu Salamah, dilamar sama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak, 3 anaknya waktu itu. Dan aku ini perempuan yang pencemburu. Pencemburu sekali. Dan memang kalau antum baca nanti sejarah bagaimana kisah cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah, Masya Allah, mereka hanya berdua menikah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah tahu istri Nabi banyak, maka dia mengatakan, aku ini wanita yang pencemburu ya Rasulullah. Jadi takut nanti ada kondisi-kondisi yang membuat dia cemburu, ribut gitu. Maka kata Nabi SAW, adapun masalah anak-anakmu ya kita akan masukkan menjadi keluarga kita, jadi nggak usah takut gitu. Adapun masalah cemburumu, maka kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kondisinya ketika wanita dia cemburu dan tidak mampu menghadapi suaminya yang nikah lagi, sehingga dia marah-marah, selalu ribut, dan dia tidak mau lagi nyiapkan makan buat suaminya. Nah, apakah dia boleh menggugat cerai suaminya? Boleh. Bukan karena poligami. Karena poligami boleh dalam agama, suaminya tidak melanggar. Tapi kalau suaminya melakukan pelanggaran dari sisi dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, melakukan kezaliman, nggak adil, ya selesai. Jangan bicara suaminya
nikah lagi, suaminya nggak nikah lagi, tapi zalim, boleh istri gugat cerai. Tapi yang jadi masalah, ada perempuan-perempuan yang masya Allah alaiha, suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya berzina, ya masih diharapkanlah Ustadz. Suaminya tidak memberikan nafkah, masih dia bersabar. Tapi suaminya kawin lagi, kiamat sudah, nggak bisa Ustadz. Maka ingat, kita semua akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Baik, mana yang lebih baik? Poligami atau poliandri ya? Poliandri, poligami kalau satu istri apa? Bukan. Poliklinik. Hah? Monogami. Iya, mana yang lebih baik, punya istri satu apa dua? Karena sebagian ikhwan ini, oh enggak, sunnah ini Ustaz, sunnah. Sholat ba'diyah itu sunnah. Sholat ba'diyah itu sunnah. Tapi nikah dua, terjadi khilaf di antara para ulama. Dan sebagian mengatakan enggak sunnah, mubah. Mubah aja. Bahkan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menyebutkan khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama, istrinya dua atau satu, beliau mengatakan al-iqtisar alal wahida aslam. Punya istri satu itu lebih selamat. Lebih selamat. Walakin ma'adzalika, kenapa dikatakan lebih selamat? Karena ketika antum nikah lagi, antum akan memasukkan diri antum kepada masalah baru. Masalah cemburunya istri. Masalah keadilan yang dituntut. Banyaknya anak-anak nantinya yang antum harus bertanggung jawab dengan mereka. Yang terkadang sebagian orang nggak mampu untuk menghadapi konflik. Ada yang nggak mampu. Maka beliau berpendapat mencukupkan dengan satu itu lebih selamat. Tapi kalau orang itu merasa satu nggak cukup, nah, antum, anak mau tanya, udah nikah belum? Anak sebelum sini, antum udah nikah? Sudah? Berapa? Satu, cukup? Hah? Belum? Apa? Cukup rewel, Masya Allah. Antum mau nambah satu lagi, tambah rewel nanti. Satu aja rewel, Ustaz. Nah, kasih hadiah dia aja, main baik-baik aja, kasih hadiah. Nanti antum kasih hadiah buat istri antum ya. Masya Allah. Mana hadiahnya? Kasihkan nama beliau. Satu cukup rewel jamaah. Dua tambah rewel. Kalau dia satu nggak cukup, dia merasa anak terus terang Ustaz, anak masih tergoda Ustaz. Berat Ustaz. Karena ada kondisi-kondisi anak tidak bisa menyalurkan syahwat anak, maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, fa inna na'muruhu bi ayyatazawwad tsaniyah. Kita akan suruh dia silakan nikah lagi 2, 3 dan 4 sampai dia tercukupi. Ngerti jamaah? Mana yang lebih utama? Satu apa dua? Satu apa dua? Lebih selamat satu. Izin susah. Kan tadi udah dibicarakan, nggak disyariatkan izin. Kalau antum nunggu izinnya istri, nunggu mati istri. Sebagian istri mengatakan nggak apa-apa engkau nikah lagi, tapi langkahi mayatku. Jadi berat ya mah, makanya nggak disyariatkan izin. Cuma tadi kalau memang ini pendapat, tadi kita katakan ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan dianjurkan, tapi ada yang berpendapat mubah saja. Bahkan kalau satu sudah cukup, ya kita lihat jemaah. Nabi-nabi itu ada yang istrinya banyak, ada yang istrinya satu. Bahkan ada nabi yang meninggal dunia tanpa punya istri. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau sabar, nggak punya anak, beliau hidup bersama siapa?
bersama Sarah sampai tua beliau. Dan beliau tidak nikah lagi. Sampai Sarah yang memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim bersabar gitu. Sampai akhirnya yang terjadi. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan istrinya di kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tidak nikah lagi jamaah, kecuali dengan Sarah sampai Sarah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia baru beliau menikah lagi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak berpoligami sampai meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kalau antum sudah punya istri seperti Khadijah, ya sabar. Ya Ustaz, ana punya istri ini seperti Aisyah Ustaz. Waktu istri sama Aisyah, Nabi cinta sama istrinya, tapi tidak menghalangi beliau untuk menikah lagi. Taib ahibati fillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Pak Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ingin saya sampaikan, Rasul SAW jamaah ketemu lagi sama SAW. Jangan disingkat sholawat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Ini loh pahala sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allah tuh membalas solawat kita 10. Masa kemudian antum cuma SAW? Menikah lagi setelah, menikah lagi. Yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW menikah lagi setelah istri Khadijah wafat. Jadi kalau betul mengikuti sunnah Rasul SAW lagi sallallahu alaihi wasallam, tunggu istri pertama tidak ada, wafat. Maaf Pak Ustadz, kalau yang saya sampaikan tidak berkenan, maksud saya supaya benar-benar tidak asal menikah lagi. Mohon tanggapannya. Ahibati fillah, sejatinya Allah Azza wa Jal membolehkan menikah lagi itu tidak harus istri meninggal dulu. Buktinya apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, istrinya berapa Abu Bakar? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali memang baru menikah lebih dari satu setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi itu bukan menjadi syarat. Yang Allah syaratkan itu adalah mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, mampu dengan segala tanggungan dia punya istri 2. Makanya kita tadi sampaikan jangan bermudah-mudahan untuk nikah lagi. Bahkan sebagian ulama berpendapat istri 1 itu lebih selamat kalau memang udah cukup. Udah cukup ya, kita bicara udah cukup. Maksudnya suami udah nggak mikirin yang lainnya gitu. Tapi ada satu saat ya, mungkin sang suami ini, anak sekarang cukup 1, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ngelihat bertambah tahun istrinya bertambah tua. Sedangkan dia ingin punya anak lagi. Dia ingin memperbanyak umat Nabi SAW. Pilihannya mana? Dia ceraikan istrinya, lalu dia menikah jadi ganti istri, atau dia tetap dengan istrinya yang sudah tua ini, namun dia menikah lagi. Ya menikah lagi, pilihan buat dia yang lebih baik. Asalkan tadi mampu jemaah. Jadi syaratnya bagi para wanita, karena memang para laki-laki ini sering mengatakan Rasulullah SAW istrinya lebih dari 1. Benar. Tapi engkau juga harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu jangan. Dan Nabi SAW bukan hanya adil jemaah. Beliau sampai ke tingkatan ihsan, berbuat baik kepada istri.
Beliau alaihi salatu wassalam bagaimana memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Sebagian kita istrinya minta ini itu, waduh, marah-marah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bini-bininya, sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka tolong jangan hanya berpikir nikah lagi, tapi lupa bagaimana perintah Nabi SAW untuk berbuat baik kepada istri-istri dan anak-anak. Karena ada kejadian, jemaah. Ada suami-suami, kadang-kala suami yang berani nikah lagi ini, ada yang nekat. Ada yang niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk berbangga-banggaan. Sampai ada kejadian di sebuah tempat, mereka mengadu, Ustaz. Istrinya ini mengadu, Ustaz, suami ana ini nikah lagi. Dan ana ridho, Ustaz. Ana katakan kepada dia, fadhal. Tapi syarat istrinya, jangan dikumpulkan ana sama istrimu yang kedua. Kata suami, enggak. Aku akan kumpulkan satu rumah. Aku akan bikin rumah yang besar, kumpul satu rumah di sana. Bolehkah seorang suami memaksa hal itu? Enggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Jangan membahayakan istri-istri kalian. Istri kumpul sama mertua aja, kalau membahayakan dia, suami harus carikan rumah sendiri. Gimana dikumpulkan sama istri keduanya? Ternyata suaminya itu ingin menunjukkan bahwa dia mampu satu rumah dengan dua istrinya, dengan tiga istrinya. Maka dia akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidak mengumpulkan istri-istrinya satu rumah, enggak. Semuanya rumah masing-masing. Terus antum mau merasa lebih baik, anak mampu mengumpulkan istri anak satu rumah. Perempuan itu punya kecemburuan. Mungkin dia takut kepadamu, sehingga dia menerima karena ancaman-ancaman suami. Jadi istri kalau ridho nggak apa-apa, tapi kalau nggak ridho nggak boleh. Ustadz, ana seorang janda. Ada seorang ikhwan yang melakukan ta'aruf dan menyampaikan keinginan untuk mengkhidbah ana. Beliau ini sudah beristri, yaitu teman baik ana sendiri, dan beliau banyak mengenal ana dari cerita istri-istrinya. Beliau sudah menyampaikan keinginan untuk mengkhidbah ana kepada istrinya, namun istrinya meminta beliau untuk memilih antara dia atau ana. Ini gara-gara minta izin sama suami, sama istri. Jika ana menerima khidbah beliau ini, apakah ana berdosa, Ustaz? Karena sudah menjadi penyebab beliau memilih salah satu dari kami. Di sinilah jamaah tanggung jawab seorang suami. Jangan menikahi janda menjandakan istri sendiri. Artinya akhirnya antum istrinya tetap satu. Istrinya tetap satu. Tapi kalau antum melihat, insya Allah enggak. Insya Allah. Jadi banyak perempuan yang kayak gini modelnya, mengancam. Kalau engkau nikah lagi, aku akan gugat cerai. Dan tadi udah disampaikan hadis Nabi SAW bahwa wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, dia nggak akan mencium bau surga. Dilaknat tuh perempuan-perempuan yang suka menggugat cerai suaminya tanpa alasan. Jadi seorang suami tinggal dia lihat kira-kira dia mampu enggak untuk memanage, untuk meredam amarah istrinya, meredah emosi istrinya. Kalau kira-kira mampu, tafadhol. Tapi kalau pada akhirnya istrinya tetap menggugat cerai, ya mau gimana lagi? Bagaimana status janda ini? Nggak apa-apa dia menerima lamaran ikhwan ini, nggak apa-apa, asalkan dia melihat laki-laki ini secara agama baik, secara akhlak mulia, tafadhol. Dan engkau juga melihat dia seakan-akan mampu untuk berlaku adil. Taib, ini pertanyaan yang terakhir jamaah.
Kayaknya pertanyaan dari akhwat semua ini. Ustaz, mohon nasihat terbaik untuk suami yang ingin ta'addud tapi akhirnya mengistrikan janda menjadikan istri. Oh, ini barusan nih jemaah. Dan bagaimana jika istri menganggap bahwa suaminya belum mampu untuk menjalankan ta'addud? Apakah istri boleh mengungkapkan kepada suami? Jazakallah khair. Jadi ahibati fillah, kita nggak lama hidup di dunia. Seorang istri yang menjadi istri pertama atau istri kedua, dia sedang diuji sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian istri pertama mengatakan enak istri kedua Ustaz. Enggak juga. Kadangkala dia harus mengemban malu. Dikatakan sama orang pelakor. Iya. Diomongin sama orang, berat, ujian juga buat dia gitu. Jadi seorang yang hendak menikah lagi, maka dia harus melihat kemampuan dirinya, mampu apa enggak. Kalau sang istri melihat suaminya enggak mampu, silahkan ngomong sama suaminya. Dia katakan, bang, abang tahu kelak orang yang menikah lebih dari satu, kalau enggak adil, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang stroke jemaah. Yang dia digiring di padang mahsyar, dilihat orang banyak. Nih loh orang-orang yang tidak adil sama istri. Betul. Sebagian lelaki mereka merasa wah anak adil. Nanti pada hari kiamat akan dibuktikan kok adil apa enggak. Kalau istri merasa suaminya tidak mampu berlaku adil atau tidak mampu secara ekonomi, maka silahkan disampaikan. Karena sesama hamba Allah itu kita diperintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kesian sama suaminya juga. Apalagi istri kepingin masuk surga sama suaminya. Namun ada istri yang udah ngasih nasihat, suaminya tetap maksa, ya udah antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nasihat ana buat para wanita, hendaklah bersabar. Iya Ustaz, kalau ngomong gampang bersabar. Bersabar itu berat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melewatin kuburan, di situ ada seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada perempuan ini, isbiri wahtasibi, sabarlah engkau dan berharaplah engkau pahala. Supaya kita sadar kita hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia yang kita lihat yang indah, yang memukau, ini akan hancur lebur. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, Dhahhak al-Mujashi. Beliau mengatakan, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Qala al-lahmu wal-laban. Makananku daging dan susu minumku. Lalu Nabi bertanya kepadanya, thumma yasiru ila madha? Yang engkau makan yang enak itu lalu jadi apa? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta ya Rasulullah, menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasul, menjadi kotoran. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah menjadikan yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia. Itu dunia. Ini Nabi mengatakan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya, sabarlah dan berharaplah pahala kepada Allah. Semua orang itu diuji, bukan hanya engkau. Lalu perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana-sana engkau. Engkau ngomong kayak gitu karena engkau belum kena musibah seperti musibahku. Perempuan ini nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Akhirnya ketika Nabi ditinggal sama Nabi SAW, sahabat mengatakan, itu tadi Rasulullah SAW. Kaget perempuan ini. Lalu dia langsung ke rumahnya Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau tadi itu engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Itu kesabaran di sana. Maka diuji perempuan. Ketika dengar suaminya kawin lagi, itu ujian berat.
Dan seorang suami jangan suka ngomong poligami sama istrinya kalau nggak berani. Kenapa? Antum bikin sakit istri dan antum nggak nikah. Ada ceritanya Dajjal Qas'a. Ada, antum tahu kadang-kala ngelihat ayam di kandang itu rame jamaah, tok 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 tok, rame. Satu kandang tuh diributkan sama dia, tapi nggak telur-telur. Antum jangan jadi kayak gitu. Kalau antum memang nggak berani, sudah. Kalau antum mau, bismillah, cari cocok sesuai, bismillah, nikah. Tapi kalau antum cerita-cerita sama istrinya, kadangkala sampai mati nggak kawin-kawin, tapi sepanjang tahun antum sudah bikin istri antum sakit hati, maka lebih baik enggak. Saya seorang ibu sambung dari 2 anak laki-laki. Suami meninggal dan meninggalkan warisan. Yang saya mau tanyakan, apakah ibu sambung tidak mendapatkan bagian warisan? Dan alhamdulillah anak sambung saya hilang kontak, Ustaz. Setelah bapaknya meninggal, setelah saya tagih uang mobil yang pernah dijual oleh bapaknya. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Apakah saya harus ikhlas berlapang dada? Kalau begitu kasih pencerahan buat saya, Ustaz, agar bisa sabar dan ikhlas. Ibu sambung tidak mendapatkan bagian warisan. Begini, kalau dari anak sambungnya nggak dapat warisan. Tapi kalau dari suami, posisi dia bukan ibu sambung, posisinya istri. Jadi istri itu dapat warisan dari suaminya. Jadi bukan bicara ibu sambung. Posisi dia mendapat warisan karena suaminya meninggal dunia. Jadi dia dapat warisan. Berapa warisan seorang perempuan, seorang istri? Kalau suaminya punya anak, 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Jadi dapat 1/4. Kalau bicara tadi anak sambungnya mungkin bawa uangnya bapaknya, ini jamaah. Banyak orang yang kata Allah, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu ngawur. Nggak mikir halal haram. Hati-hati, akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu sudah hilang anaknya, anak sambungnya, itu tidak memberikan haknya ibu, ya sabar. Baik, ada satu pertanyaan buat akhwat di sana. Pertanyaannya, ini pertanyaan buat akhwat di sana jamaah. Ustadznya mau tanya ini. Pertanyaannya, ada mic di sana. Baik, pertanyaannya, apa yang dilakukan istri kalau dengar suaminya kawin lagi? Naam. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Masya Allah. Siap berarti? Enggak juga. Taib, kasih hadiahnya. Kasih hadiah spesial. Jadi nggak ngomong innalillah ya, bukan musibah berarti. Taib, barakallahu fiik. Taib, buat ikhwan. Apa syarat kalau mau poligami? Masya Allah. Antum udah beristri belum? Belum. Hah? Yang sudah punya istri dulu. Nah, fadal. Masya Allah. Kasih mic-nya. Tunggu dulu. Nah, bapak istrinya berapa? Masih satu. Berarti ada rencana insya Allah. Masya Allah. Nah, punya anak 5. Alhamdulillah. Kalau istri 4, anaknya 20 insya Allah. Apa syaratnya? Kalau berdasarkan syarat tentu adalah adil dan mampu.
Masya Allah. Dan Bapak sudah mampu adil? Menuju ke sana. Alhamdulillah, kasih hadiah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, semuanya berharap menuju ke sana, tapi ada yang mati tidak pernah sampai sana. Nggak apa-apa, kita niat berbuat baik. Antum niatkan berbuat baik. Jadi para lelaki mungkin yang takut kalau dia nikah lagi, rumah tangganya berantakan, berdoalah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Terus antum minta sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa, ya Allah, berikan keridhaan kepada istriku, jauhkan kecemburuan dia. Dan kalau memang menikah lebih dari satu itu baik buat antum, antum perlu istikharah kadang-kala jamaah. Jangan cuma mengikuti nafsunya. Oh, kayaknya anak mampu Ustaz. Tapi kalau antum mampu kemudian tidak mampu memanage konflik dalam rumah tangga, kesian anak-anak. Maka tolong istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Dan pilihannya belum tentu sesuai dengan keinginan antum. Dan antum harus ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, semoga kita bisa melanjutkan kajian ini di Masjid Abdullah di waktu-waktu yang lainnya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih minuman tidak hanya mencari enak dan nikmat saja, tapi cari yang fresh juga bermanfaat. Gak usah pakai ribet, Lemonwati fresh dari Lemon Plus Premium. Lemonwati, pure lemon yang gak cuma buat wati aja. Tersedia juga kemasan Lemonwati ukuran 200